Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini sebelum kita masuki dunia kerja kita. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan adakan bagi kita, dan bukan kebetulan, tetapi Tuhan izinkan, bahkan Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika diperhadapkan dengan masalah atau situasi sulit, kita seringkali bertindak dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita merasa kita mampu untuk mengatasinya. Dan kita tidak melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Alkitab memperingatkan kita semua di Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan begini. Sebuah keputusan bijak bila sebelum mengambil keputusan atau tindakan, kita berdoa memohon tuntunan daripada Tuhan. Amin. Daud adalah salah satu contoh seorang yang selalu berdoa, mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan dan melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, Daud selalu melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupannya. Ketika ada seseorang yang datang kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan politik dan keamanan di Kehila, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dikatakan begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud pun tidak langsung bertindak. Tapi ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Di ayat 2 di 1 Samuel pasal 23 dikatakan begini. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa ia diizinkan oleh Tuhan untuk pergi ke Kehila, barulah ia melangkah. Dan ketika orang-orang merasa ragu dan takut untuk pergi ke Kehila, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan kembali meneguhkan Daud untuk pergi ke Kehila. Pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kehila dengan penuh percaya diri, karena percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Karena campur tangan Tuhan, akhirnya Daud berhasil mengalahkan musuh dengan kemenangan yang gemilang. Saya mau katakan begini, dengar baik. Bertanya kepada Tuhan dalam doa adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan sebelum kita mengambil suatu keputusan atau melangkah maju. Kita perlu bertanya kepada Tuhan karena kita menyadari kekuatan dan kemampuan kita yang sangat terbatas. Karena itu, kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menuntun dan menyertai kita. Amin. Karena itu, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan
untuk segala keputusan dan semua tindakan yang akan kita ambil dalam mengatasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan supaya kami selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, seperti Daud yang selalu bertanya kepadamu sebelum mengambil keputusan, sebelum bertindak dalam kehidupannya. Kiranya hari ini kami akan selalu disertai dan ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam seluruh aktivitas kehidupan kami, dan kami diberkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.